Di daerah Kota Gede ini dialiri aliran listrik. Nah, sekarang ini saya berada di suatu tempat yang sangat tradisional sekali, yang namanya adalah Kota Gede, di mana pada waktu itu pada tahun 1556 Ki Ageng Pemanahan mendapatkan tanah sebagai anugerah. Nah, kemudian Ki Ageng Pemanahan itu tidak membuat istana atau apapun, tapi justru dia membuat pasar. Karena di sinilah pusat perekonomian dan kehidupan itu akan terjadi, tidak turun hujan. Ada tulisan Pasar Legi Kota Gede dengan huruf Jawa di bawahnya, dan ini adalah pintu masuk utama. Pasar Kota Gede ini dibangun sudah cukup lama, jadi sekitar 400 tahun yang lalu. Dan ini suasana menjelang masuk ke area pasar utama. Banyak sekali para pedagang kaki lima yang berjualan di tempat ini. Jalannya jadinya sempit sekali tapi sangat unik. Banyak sekali barang-barang tradisional yang tidak kita temukan di tempat lain, kita ketemu di Kota Gede ini. Nah, ini dia area dalam dari pasar Kota Gede. Keren sekali kalau menurut saya, sangat tradisional sekali, sangat kuno ya, unik, otentik, benar-benar mencerminkan kehidupan pasar tradisional di masa lalu 400 tahun kira-kira seperti itu ya. Dan ini ada yang jualan jajan pasar tepat di selasar setelah pintu masuk. Aneka jajan pasar. Pasar ini ramai pada hari pasaran, tapi setiap hari pasar ini buka. Dari mulai pagi dini hari setelah subuh itu sampai dengan nanti menjelang sholat asar. Nah, ini ada yang jual camilan, goreng-gorengan, nyamian ya. Dan kemudian di sana itu juga jualan camilan. Pasar ini memang pernah direnovasi di tahun 1986, namun bentuk dasarnya masih tetap seperti wajah lamanya ini. Waktu itu pernah terjadi gempa di tahun 2006 di kota Yogyakarta. Pasar ini mengalami beberapa kerusakan kecil, tapi secara keseluruhan masih tetap utuh. Nah, ini dia kondisi semakin ke dalam. Nah, di depan sana itu ada yang jualan kerajinan tangan yang terbuat dari anyaman bambu. Itu ada yang namanya tampah ya, terus kemudian ada siwur, terus ada kayak cenik ya kalau saya bilang, terus ada topi dari kayu, dari bambu ya, anyaman bambu. Dan ini adalah jual bumbu-bumbu pawon. Mie pentil. Rasanya seperti apa? Lah, saya baru kali ini mencoba, tapi sepertinya ya seperti mie goreng biasa. Cuman rasanya mungkin ada gurih-gurihnya gitu ya. Nah, ini saya akan beli. Itu berapa segitu? Seharga Rp7.000. Seperempat kilo? Iya, seperempat Rp7.000. Lumayan banyak nih. Rp7.000. Ditimbang dulu. Jadi dia 7.000 ya? Dia menggunakan timbangan ya, terus dikasih bawang dan itu ada sambelnya di situ. Saya minta sambelnya dipisah. Mau pakai sambal apa? Enggak. Enggak. Sambelnya enggak? Dipisah aja. Oh iya. Nah, ini ada yang jual kue-kue tradisional, kue jajan pasar yang umum biasa kita temukan ya dimanapun di kawasan Nusantara ini. Namanya apa sih, Mas? Kipo. Ah, Ini kipo, Pak. pinten? 3,5. Satunya? Iya. 2 dong. Oke, sama apa? Makanan khas Kota Gede apa sih? Ini sama Sama mana? Nagomoro. Apa? Nagomoro. Apa isinya? Ketan sama ayam kayak lemper. Oh, kayak lemper. Berapa itu? 10.000. 10.000. Wow. Oh ya udah, boleh satu. Yang ciri khas Kota Gede aja wis itu toh. Itu tah? Bisa yang lain. Wis. Tinggal ini. Oh ya wis. Ada yang lain apa sih? Kan
kembang warung biasanya tapi habis. Oke, ya wes itu aja. Ketiga ya Pak. Iya, Makasih maturun ya. sama. Nah, ini ada yang jualan jajan pasar di bagian samping dari Pasar Legi Kota Gede. Enak sekali nih kayaknya. Bermacam-macam aneka kue atau roti ya. Gede ini Legomoro. Legomoro. Isinya apa? Isinya ketan, isinya ayam. Ayam. Ya. Kayak lemper dong berarti. Enggak, ada lemper cuma ditali Bapak. Oh, cuma ditali. Tapi isinya rasanya sama bro dengan Ya, lemper. rasanya sama. Oh, kembang waru rasanya apa ini? Kayak bolu biasa. Bolu biasa. Ada apa? Warungnya nih Bu. Bentuk Oh, kipoh. Ini nah, ini. Ciri khas camilan Kota Gede. Ini ada yang jualan ayam hidup. Posisinya ini ada di samping dari Pasar Legi Kota Gede. Pasar Kota Gede bukan sekedar ruang berjualan, ia adalah ruang sejarah, ruang budaya, dan ruang hidup yang tidak pernah benar-benar tidur. Setiap langkah di dalamnya seperti membuka bab demi bab sejarah Mataram. Setiap pedagang adalah bagian dari cerita panjang yang dimulai sejak ratusan tahun lalu. Ketika saya meninggalkan pasar hari ini, keramaian Jumat Legi seolah masih melekat di telinga. Saya merasa seperti baru saja mengunjungi museum hidup, tempat masa lalu dan masa kini berjalan berdampingan tanpa saling menyingkirkan. Pasar Kota Gede bukan hanya pasar tertua di Yogyakarta, ia adalah bukti bahwa warisan budaya bisa terus bertahan selama manusia masih percaya pada tradisi, kebersamaan, dan kehidupan sederhana yang penuh makna. Demikian tadi teman-teman liputan singkat mengenai Pasar Legi Kota Gede. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe. Sampai jumpa lagi dalam tayangan vlog Wibi Kembara berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan.